Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fajar Al-Hakim NS. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata perkuliahan dasar pemrograman. Oke, langsung saja dimulai. Saya akan menjelaskan tugas 1. Tugas 1 rekursif. Program menampilkan angka menggunakan rekursif. Nah, di sini ada scanner input sama dengan new scanner system.in. Gunanya untuk membuat scanner baru. Scanner yang akan nanti digunakan untuk mengambil nilai melalui keyboard. Lalu di sini ada integer awal sama dengan input.nextIn. Nah, ini adalah untuk memproses scannernya, yaitu gunanya untuk mengambil angka melalui keyboard dan dimasukkan pada variabel awal. Selanjutnya di sini juga sama, tapi akan dimasukkan pada variabel akhir. Selanjutnya rekursif awal akhir. Nah, bilangan yang sudah dimasukkan pada variabel ini akan disimpan di sini, rekursif awal akhir ini. Nah, lalu akan dibawa ke sini, akan dipanggil di sini dan dimasukkan pada variabel ini. Contohnya awal ini akan nilai pada variabel awal ini akan dimasukkan pada bil awal, dan nilai variabel akhir ini akan dimasukkan pada bil akhir. Selanjutnya akan diproses di sini if bil awal kurang dari sama dengan bil akhir. Nah, jika nilai bilangan awal kurang dari sama dengan bilangan akhir, maka akan diprint bilangan awal dan diplus spasi. Selanjutnya di bawahnya ada rekursif increment bilangan awal dan bilangan akhir. Ini gunanya adalah untuk menambahkan satu setiap diulang nanti akan ditambah satu nilai. Nah, setelah nilainya ditambah satu nilai pada bil awal ditambah satu nilai, dan nilai bil akhir ini akan dibawa ke atas lagi dan akan diproses ulang lagi sampai kondisinya berakhir atau kondisinya sudah salah. Lalu akan diprint hasilnya, printnya akan seperti ini. Kita coba. Misal seperti ini. Nah, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan jelaskan tugas 2 rekursif, program membalikan deret bilangan. Nah, kita mulai dari sini, integer bilangan sama dengan 0, membuat variabel bil dengan nilai awal 0. Lalu di sini ada scanner input sama dengan new scanner system.in, gunanya untuk membuat scanner. Selanjutnya bil sama dengan input nextIn. Nah, di sini gunanya untuk memasukkan atau mengambil nilai melalui keyboard dan disimpan pada variabel bil. Selanjutnya akan dibawa pada sini rekursif bil. Nah, diambil di sini nilai yang dimasukkan tadi, selanjutnya akan dibawa ke atas, dibawa pada rekursif integer bilangan. Nilai pada bil tadi akan dimasukkan pada variabel bilangan. Lalu di sini ada if bilangan kurang dari 10, sistem outprint
bilangan. Nah, setelah dibawa di sini tadi nilai yang dimasukkan akan diproses. Jika bilangan kurang dari 10, maka akan di-print bilangan tersebut. Contohnya jika kita memasukkan 9, nah akan dibawa di sini. Nah, 9 kurang 10 benar, maka akan di-print 9. Selanjutnya return. Return di sini adalah untuk keluar dari fungsi rekursif atau mengembalikan nilainya ke metode utama. Selanjutnya else jika kondisi ini salah, kondisi ini pada if, maka akan melakukan pernyataan pada else ini, yaitu sistem out print bilangan ini adalah sisa bagi dari bilangan dengan 10. Nah, bilangan dengan 10 dibagi lalu sisanya di print. Selanjutnya rekursif bilangan dibagi 10. Nah, selanjutnya bilangan yang nilainya tadi dibagi 10 dan akan dipanggil ulang ke atas lalu akan diproses lagi. Seperti itu. Dilakukan terus sampai kondisinya sampai kurang dari 10 dan akan di print bilangannya lalu akan dikembalikan ke metode utama. Di sini rekursif bil yang tadi akan dibawa ke atas. Nah, kita coba run. Contohnya seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 program faktorial menggunakan rekursif. Nah, dimulai dari scanner input sama dengan new scanner. Ini digunakan untuk membuat scanner baru. Lalu integer bilangan sama dengan input.nextIn. Nah, ini digunakan untuk masukkan nilai melalui keyboard. Nah, selanjutnya sistem outPrintLn bil. Nah, nilai yang dimasukkan tadi akan di print di sini. Lalu bilangan bil. Nah, ini nilai yang dimasukkan juga akan dibawa ke sini. Lalu akan dipanggil di sini. Nah, selanjutnya akan melakukan proses ini. Di sini ada if bil lebih besar sama dengan 1. Nah, sistem outPrint bil. Nah, jika nilai yang dimasukkan pada variabel bil tadi lebih besar sama dengan 1, akan di print nilai tersebut bil. Nah, selanjutnya jika nilai pada variabel bil lebih besar dari 1, maka yang akan di print adalah ini, bintang, atau di sini akan disebut kali. Selanjutnya bilangan bil min 1. Setelah di sini bilangan bil min 1 akan dipanggil lagi ke atas dan akan diproses ulang sampai kondisinya salah. Selanjutnya di sini akan ada integer hasil sama dengan rekursif bil. Nah, di sini nilai pada bil tadi juga akan dibawa pada rekursif bil ini, disimpan di sini lalu dipanggil ke public static integer rekursif ini dan dimasukkan pada variabel nilai. Selanjutnya akan diproses di sini. Jika nilai sama dengan 10, maka return 1. Nah, return di sini gunanya untuk mengembalikan ke metode utama lagi, maka
yang akan dikembalikan adalah nilai 1. Jika tidak, atau jika kondisi if ini salah, maka yang akan dikembalikan adalah nilai dikali rekursif nilai min 1. Setelah ini nilai kali rekursif nilai min 1, selanjutnya rekursif nilai min 1 akan dibawa lagi ke atas dan dipanggil di sini lagi dan akan diproses ulang. Nah, setelah selesai semua diproses di sini, untuk yang ini akan dipanggil ulang ke sini. Yang bilangan inbuilt ini akan dipanggil ulang di sini. Dan untuk yang rekursif nilai ini akan dipanggil di sini. In hasil rekursif bil. Nah, selanjutnya akan di print di sini. Coba kita run. Hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tugas 4. Menampilkan bilangan Fibonacci dengan fungsi rekursif. Di sini kita mulai dari sini. Integer C sama dengan 0, yaitu nilai awal dari variabel C sama dengan 0. Lalu scanner input sama dengan new scanner system.in untuk membuat scanner baru. Lalu integer nilai sama dengan input.nextIn gunakan untuk mengambil nilai dari keyboard yang akan dimasukkan pada variabel nilai ini. Lalu for integer i sama dengan 0, i kurang dari nilai i increment. Nah, fungsi di sini adalah for digunakan untuk perulangan i mulai dari 0 sampai dengan nilai variabel nilai ini tadi. Jika kita memasukkan inputan 5, maka perulangannya mulai dari 0 sampai kurang dari 5. Lalu rekursif C, print out rekursif C. Nah, di sini tadi nilai awalnya 0, maka di sini akan muncul 0. Lalu C increment. Nah, increment di sini gunanya untuk menambah 1 setiap perulangan ini tadi. Sebelum ditampilkan di sini, nilai C akan dipanggil oleh rekursif integer nilai ini, maka nilainya akan dimasukkan ke sini, lalu akan diproses. Jika nilai sama dengan 0 atau nilai sama dengan 1, maka akan dikembalikan nilainya tadi ke sini, return nilai. Nantinya jika kondisi ini salah, sebentar, fungsi OR di sini bisa kita sebut seperti ini. Jika nilai sama dengan 0 atau nilai sama dengan 1, maka akan melakukan ini, mengembalikan nilainya ke metode utama ini. Berarti jika salah satu kondisi ini benar, maka akan melakukan ini. Selanjutnya else, jika kondisi ini salah semuanya, maka rekursif nilai dikurangi 1 ditambah rekursif nilai dikurangi 2. Nah, lalu akan dikembalikan lagi ke metode utama ini dan akan berulang sampai masuk pada kondisi benar ini tadi, yaitu nilai. Baiklah, coba kita run.
Seperti ini hasilnya. Program menghitung segitiga Pascal menggunakan rekursif. Di sini kita mulai dari sini, integer bilangan, membuat variabel bil, lalu di bawahnya scanner input sama dengan new scanner system.in untuk membuat scanner baru. Selanjutnya bil sama dengan input.nextIn. Nah, di sini digunakan untuk memasukkan nilai melalui keyboard dan dimasukkan pada variabel bil. Selanjutnya for integer i sama dengan 0, i kurang dari bil, i increment. Nah, di sini melakukan perulangan i mulai dari 0 sampai kurang dari nilai bil, nilai variabel bil ini. Selanjutnya for integer j sama dengan 0, j kurang dari bil min i min 1 j increment. Nah, di sini juga melakukan perulangan mulai dari 0 sampai kurang dari nilai bil yang dikurangi dengan perulangan sesuai dengan perulangan i ini nilainya, lalu dikurangi 1. Nah, di sini perulangannya digunakan untuk mengeprint ini, spasi ini. Lalu perulangan di bawah ini for in j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan i, j increment. Nah, perulangan mulai dari 0 sampai j kurang dari sama dengan perulangan i sesuai dengan perulangan i ini. Di sini digunakan untuk print out rekursif nilainya sesuai dengan perulangan i ini dibagi dengan rekursif nilai sesuai dengan perulangan j dikali rekursif nilai sesuai perulangan i dikurangi nilai sesuai perulangan j ini. Selanjutnya dispasi. Nah, sebelum di print akan dipanggil terlebih dahulu di sini. Nah, di sini dimasukkan pada variabel nilai, lalu membuat variabel a dan b dengan nilai awal 1 bertipe data long. Selanjutnya melakukan perulangan while di sini. While jika kondisi ini benar akan terus mengulang. Nah, kondisinya adalah nilai b ini kurang dari sama dengan nilai. Nah, jika nilai b yaitu 1 ini kurang dari sama dengan nilai ini, nah, dia akan terus berulang sampai kondisi ini salah. Nah, setiap berulang akan melakukan proses ini. A sama dengan A dikali B. Nilai A ini akan diganti dengan nilai A dikali dengan nilai B, lalu B-nya di increment. Setiap perulangan akan menambah 1. Nah, selanjutnya akan di return A. Yang akan dikembalikan adalah nilai A dikembalikan pada metode utama ini. Seperti itu. Lalu kita coba kan seperti contohnya 5. Nah, akan menjadi seperti ini. Selanjutnya akan menjelaskan tugas 6, penambahan deret bilangan menggunakan rekursif. Nah, di sini kita mulai dari bawah dulu.
scanner input sama dengan new scanner system.in. Nah, untuk membuat scanner baru, selanjutnya integer x sama dengan 1. Nah, membuat variabel x dengan nilai awal 1. Selanjutnya integer bill sama dengan input.nextIn. Ini untuk memasukkan nilai melalui keyboard. Nah, nilai yang dimasukkan tadi akan dibawa ke sini, dan juga nilai x sama dengan 1 akan dibawa ke sini dan disimpan di sini. Direct x bill selanjutnya akan dipanggil ke sini. Direct in x dan in y. Nah, untuk yang nilai bill tadi akan dipindah pada variabel y ini, dan yang x tetap di x. Lalu akan diproses di sini. If x lebih kecil sama dengan y, jika x lebih kecil sama dengan y, akan di print nilai x-nya. Nah, selanjutnya jika x lebih kecil dari y, maka yang akan di print adalah ini, tambah atau plus. Selanjutnya deret x plus 1 dan y. Nah, di sini nilai x akan ditambah 1 dan akan dipanggil kembali di atas. Dan juga nilai y akan juga dipanggil ke atas kembali. Lalu dilakukan proses ulang. Selanjutnya, setelah prosesnya selesai atau kondisinya sudah salah, akan dipanggil ulang di sini dan di print di sini. Selanjutnya, integer hasil sama dengan recursive bill. Nah, di sini nilai yang dimasukkan pada bill juga akan disimpan di sini dan juga dipanggil ke sini, ke bagian atas. Recursive in nilai, nah, dimasukkan pada variabel nilai. Selanjutnya, if nilai sama dengan 1, maka yang akan dikembalikan ke metode utama adalah nilai. Selanjutnya, jika kondisi ini salah, maka yang akan dikembalikan pada metode utama adalah nilai plus rekursif nilai min 1. Nah, di sini rekursif nilai min 1 ini akan dipanggil ulang ke atas dan akan diproses ulang sampai kondisinya salah. Lalu akan ditaruh pada in hasil dan akan di print di sini. Kita coba. Datanya 7. Nah, akan menjadi seperti ini.